Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan menceritakan manhwa yang paling kocak, yaitu Raja Absurd part yang pertama. Kalau kalian suka dengan manhwa ini, silahkan klik tombol like-nya. Dan jika kalian ingin manhwa ini dilanjut, langsung komen aja. Terus jangan lupa pasang headset, biar nontonnya tambah mantap. Dan tanpa basa-basi lagi, ayo langsung kita gaskan ke ceritanya di manhwa period. Tahun 2023 alias tahun ini, dunia dipenuhi oleh kekuatan misterius yang bernama Reiki. Akibatnya, semua makhluk di muka bumi terpengaruh oleh kekuatannya. Umat manusia mulai sadar kalau diri mereka bisa berevolusi. Dan tidak hanya mereka, makhluk lain pun juga sama. Dan karena itu, umat manusia bukan lagi penguasa bumi. Ada beberapa ras yang kuat dan misterius di alam semesta ini, di mana umat manusia tidak bisa terlibat di dalamnya. Lalu ada satu ras tak dikenal yang sangat-sangat kuat yang menjadi penguasa alam semesta. Kemudian di tahun 2029, kita diperlihatkan sebuah kota yang bernama Green Town. Ada seorang anak yang lagi rebahan di lantai. Anak ini bernama Huangsang. Dia tinggal di apartemen Sungguang, distrik 4, unit nomor 6. Tiba-tiba dirinya tersadar dari tidurnya. "Kenapa ini? Bangun-bangun leherku kayak patah," ujarnya. Lalu Huangsang memfokuskan diri. Dia merasakan energi Reiki di sekitarnya. Dengan menyerap energi itu, Huangsang bisa menyembuhkan diri. Dia langsung mengaktifkan skill Different Emperor Spirit Heaven Cure Heal Physical Damage. Pemulihannya ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama. Sambil menunggu pemulihan, Huangsang kembali mengingat masa lalunya. Dulunya Huangsang ini merupakan pangeran dari sebuah ras alien terkuat di alam semesta ini. Dirinya hidup di bawah kekangan ayahnya yang merupakan seorang raja. Karena suatu hal, ayahnya tiba-tiba marah dengannya. Dan setelah itu, Huangsang tidak ingat apapun lagi. Dia penasaran kenapa tiba-tiba bisa berada di kamar ini. Dan tak terasa, lehernya sudah sembuh total. Terus dia baru sadar dengan kondisi tubuhnya sekarang yang sangat berbeda dengan dirinya yang dulu. "Siapa bocah ini? Kenapa aku terjebak di dalam tubuhnya?" ucap Huangsang sambil melihat cermin. "Inikah rasanya menjadi MC yang terjebak di dalam tubuh orang lain?" imbuh Huangsang. Kemudian Huangsang mencoba untuk melihat ingatan dari pemilik tubuh asli ini. Dan hasilnya, nama Huangsang, umur 20 tahun. Bakat nggak ada, tidak ada tanda-tanda evolusi, tubuh kurus lemah gampang penyakitan, nolep jarang mandi, beban keluarga pol pokoknya. Di kehidupannya ini, dia nggak mampu mengungkapkan perasaannya pada gadis yang dia suka sehingga kena tikung orang lain. Terus pernah kena tipu investasi bodong yang menguras seluruh tabungannya. Terus juga punya utang pinjol yang sangat-sangat tidak masuk akal. Karena tekanan dari DC pinjol, dia pun mencoba untuk bundir. Tapi gagal, dan dia terpleset sampai lehernya membentur meja sehingga membuatnya langsung mati konyol. "Aduh, ternyata ada tuh orang yang sebelangsa ini," ujar Huangsang. Bukannya marah, dirinya malah bersyukur. Karena dengan ini, akhirnya dia lepas dari kekangan ayahnya. "Hidup bebas, aku datang," ujar Huangsang sambil berpose. "Pertama-tama, ayo tulis dulu hal-hal yang ingin kulakukan," imbuh Huangsang dalam hati. Tiba-tiba ada yang nendang pintu. "Woi, bayar utangmu, keparat!" umpat para DC pinjol yang baru saja datang. "Loh, siapa kalian ini? Aku baru pertama kali ada di sini," terang Huangsang pada kedua DC pinjol ini. Nggak pakai lama, Jeffrey langsung melompat ke arah Huangsang dan tawas. Tanpa sempat melawan, Huangsang dibuat tepar di lantai. "Hati-hati woi,
Jangan sampai dia mati, ucap Junaidi. Bangunkan saja dia pakai air, balas Jeffrey. Dan bam! Huangsang tiba-tiba bangun dan mengeluarkan aura kuat. Kalau masuk ke dalam rumah itu, salam dulu blok, umpat Huangsang. Mendengar kalimat itu, Jeffrey dan Junaidi langsung panik. Mereka seolah-olah melihat sesosok monster yang sangat mengerikan. Jika kalian mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukankah jauh lebih ramah dan lebih baik? Ujar Huangsang ke mereka berdua. Singkat cerita, Junaidi dan Jeffrey langsung balik ke kantor dan melapor ke atasannya. Junaidi melaporkan kalau Huangsang tiba-tiba berubah menjadi sesosok monster. Jeffrey pun membenarkannya. Setelah itu, panel kembali ke beberapa saat yang lalu. Huangsang mulai mengamati keadaan. Jeffrey menyerap energi Reiki ke dalam tubuhnya. Setelah itu dia memfokuskan energinya ke dalam pukulannya. Itulah alasan kenapa pukulan Jeffrey tadi cukup kuat. Jeffrey dan Junaidi langsung kelihatan panik. Di sisi lain, Huangsang malah terlihat santai. Tanpa ragu, Jeffrey melesatkan serangannya lagi. Mamam nih, Big Amon Cannon, teriaknya. Dan tawas. Huangsang cuman membalas dengan pukulan normal. Nah nih, teriak Junaidi. Jeffrey melanjutkan dengan serangan Big Amon Cannon Kick beruntun. Tapi Huangsang membalasnya dengan tendangan normal beruntun. Mustahil Jeffrey bisa dikalahkan, batin Junaidi. Dengan cepat, Junaidi mengeluarkan pisau dapurnya. Dan jelep, Huangsang menahan tusukan itu dengan tangan kosong. Jeffrey langsung terkejut setelah melihat itu. Terus Junaidi juga tidak bisa mencabut kembali pisaunya. Yang ada, Huangsang justru menekan pisau tersebut. Mau membunuhku pakai pisau? Lucu sekali, ujar Huangsang dengan tatapan psikopat. Dia ini bukan manusia normal, dia psikopat, teriak Junaidi dalam hati. Rasakan ini, Big Amon Cannon, teriak Huangsang. Ampun, ya mete, teriak Junaidi. Dan tawas. Beginilah hasilnya. Junaidi langsung KO. Junaidi, bangun Junaidi, teriak Jeffrey. Huangsang pun minta maaf karena terlalu berlebihan. Dia menerangkan kalau yang dilakukan cuma meniru pukulannya Jeffrey doang. Tunggu pembalasanku kau bocil, teriak Jeffrey sambil kabur keluar kamar. Tanpa dosa, Huangsang mencabut pisaunya. Dan karena lupa kalau ini adalah tubuh manusia, dia pun lemes akibat kurang darah. Waktu pemulihan, Huangsang berjanji akan lebih berhati-hati lagi dan tidak barbar. Umat manusia menyebut era ini dengan sebutan periode Reiki. Setiap spesies yang ada mengalami evolusi, termasuk umat manusia. Sayangnya, umat manusia di sini sudah dianggap sebagai ras kuno yang ketinggalan zaman dan lemah. Kemudian Pak Tukang selesai memperbaiki pintu kamar Huangsang. Huangsang pun membayarnya via M-Banking. Dan saat melihat HP, dirinya cukup terkejut. Siapa cewek cantik ini, anjir? Kok jadi wallpaper HP ku? Batin Huangsang. Ternyata gadis ini bernama Zhang Yuqiong. Dia adalah teman masa kecil sekaligus cinta pertamanya Huangsang asli. Setelah melihat fotonya Yuqiong, perasaannya seperti tenggelam di dalam air lemon dan jantung seperti ditembak anak panah. Kenapa ini? Perasaan apa ini? Di kehidupanku yang dulu, aku belum pernah merasakan yang seperti ini, batin Huangsang. Manusia benar-benar makhluk yang unik. Begitulah kesimpulan Huangsang. Sebagai manusia biasa, dirinya sekarang harus bertindak seperti manusia biasa juga. Akhirnya Huangsang memutuskan untuk jalan-jalan melihat sekitar. Ternyata di kota ini fasilitasnya sangat lengkap. Ada rumah sakit, bioskop, restoran, warteg, supermarket, warung Madura, dan lain-lain. Selama punya uang, dia bisa hidup nyaman di sini. Tanpa ia sadari, dia sampai di camp pelatihan Green Town. Orang yang belum evolusi
biasanya berlatih di sini agar bisa evolusi, meskipun biayanya mahal. Lihat tuh, si sampah datang lagi. Nggak ada kapok-kapoknya anjir, ujar kedua netizen di belakang Huangsang. Kau kan udah 3 kali percobaan, apa piring yang kau dapat masih kurang? Imbuh kedua netizen nggak ada akhlak ini. Huangsang tetap tenang dan tidak membalas. Hal ini justru membuat caci maki terus-terusan dia terima. Amarah dari Huangsang asli mengalir ke dalam tubuhnya. Tapi hinaan yang dilontarkan para netizen ini tidak separah ayahnya. Jadinya Huangsang tetap slow dan gak baper. Tiba-tiba, dawas! Huangsang ditendang oleh seorang bocil. Jadi kau yang namanya Huangsang? Kalau Zhang Yuqiong menyebut namamu lagi, akan kuretakkan ginjalmu, bentak bocil ini pada Huangsang. Kenapa dia marah padaku? Salah apa aku? Batin Huangsang yang masih keheranan. Dari obrolan netizen, bocil ini bernama Xiao Meng. Dia merupakan anak seorang mafia bawah tanah. Tiba-tiba ada cewek yang menghentikannya. Cewek ini ternyata adalah Zhang Yuqiong, cinta pertamanya Huangsang asli. Huangsang sekarang melihatnya seperti seorang dewi cahaya. Saking bercahayanya sampai membuatnya silau. Kemudian disusul detak jantung yang meningkat dan semua hormon cinta tiba-tiba keluar. Huangsang saat ini tidak nyaman dengan perasaan ini. Dia pun langsung masuk ke mode drama. Zhang Yuqiong, Huangsang adalah pria yang mencintaimu dengan tulus sejak kecil. Setiap usaha dan upaya yang dia lakukan, semuanya untukmu. Tapi sekarang, Huangsang yang itu sudah mati. Jadi jangan merindukannya lagi dan semoga kau hidup bahagia bersamanya. Dan jika bisa, tolong lupakan dia. Begitulah ucap Huangsang mode drama. Dan beginilah reaksi Yuqiong. Tidak kusangka aku sedrama ini. Perfecto, batin Huangsang. Perfecto dengkulmu, kubunuh kau sekarang juga brengsek, umpat Xiao Meng sambil menendang ke arah Huangsang. Sontak Huangsang yang belum siap langsung terhempas. Huangsang, teriak Yuqiong yang mulai panik. Petugas di sana langsung menghentikan Xiao Meng karena perkelahian di camp itu dilarang. Kalau kau ingin bertarung, buatlah acara live streaming pertarungan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Itu adalah aturannya, tegas Pak Petugas. Karena Xiao Meng ini lumayan kaya, dirinya setuju dan mulai menyiapkan live streamingnya. Yuqiong minta maaf sama Huangsang. Soalnya gara-gara dirinya, Huangsang jadi babak belur kayak gini. Kau tidak perlu minta maaf. Sekarang berbahagialah dengannya, ucap Huangsang yang masih mode drama. Jangan mati Huangsang, kau adalah orang yang penting bagiku, teriak Yuqiong. Apa? Aku penting? Tanya Huangsang yang tiba-tiba kebingungan. Ya, kamu sangat penting, tegas Yuqiong. Wih brengsek, cepat kemari, malah mesra-mesraan dengan cewekku, kubunuh kau keparat, umpat Xiao Meng dari atas arena. Di sisi lain, Yuqiong ini sebenarnya ogah sama Xiao Meng. Arena bertarung sudah Xiao Meng siapkan. Dan dari atas sana, dia terus memprovokasi Huangsang supaya mau melawannya. Bisa kau jelaskan padaku maksud orang itu? Tanya Huangsang. Yuqiong pun menjelaskan kalau itu adalah tantangan resmi yang disiarkan di YouTube Manhwa Period. Cedera atau luka fatal semua dilegalkan. Berani nggak lu? Atau mau sembunyi terus di keteknya Yuqiong? Ujar Xiao Meng. Tiba-tiba Huangsang menghilang. Lain kali kalau bikin arena itu pendekan dikit, biar naiknya nggak susah, ucap Huangsang. Melihat Huangsang berani naik, para netizen ini pun langsung bersorak. Soalnya sebentar lagi mereka akan melihat adegan pembantaian. Dan di arena, pertarungan akan segera dimulai. Semua netizen mulai merekam pertarungan ini. Dari bawah, Yuqiong mengajak Huangsang untuk kabur dari tempat ini. Tapi netizen gak ada akhlak ini ingin melihat Huangsang dibantai. Karena kau belum evolusi, nih pukul aku duluan nih, cepat,
ucap Someng. Dan tawas. Hwangsang mengeluarkan skill pukulan Big Amon Cannon. Sontak Yukyong dan para netizen dibuat terkejut. Tapi setelah kena pukul, bukannya tepar, Someng malah turu. Pukulannya punya efek slip anjir. Apa dia ini udah evolusi? Dia pasti sudah masuk ke ranah basic period, ujar netizen di sekitar arena. Kayaknya turunnya bakal lama. Ada yang mau gantiin dia nggak? Tanya Hwangsang dengan polos. Enggak, makasih. Kau tunggu saja sampai dia bangun, balas para netizen ini. Akhirnya Someng bangun juga. Ternyata hanya segini kekuatan pukulanmu, ujarnya. Akhirnya kau bangun juga. Mau lanjut? Tanya Hwangsang. Bangun? Apa aku tadi turu? Ucap Someng sambil bertanya-tanya. Para netizen nggak berani berkomentar. Lalu Someng langsung merebut salah satu HP-nya netizen. Kampret, aku bener-bener turu anjir, umpatnya dalam hati. Yukyong berusaha tahan tawa, tapi apalah daya, saking lucunya dia tertawa dengan lepas. Tidak terima dipermalukan di depan publik, Someng langsung ngamuk dan mengeluarkan seluruh auranya. Tendangan beruntun pun dilesatkan. Hwangsang benar-benar ditendang tanpa ampun. Kuat banget, viral kan guys, teriak para netizen. Lalu Someng langsung mentackle Hwangsang sampai membuatnya oleng. Terus diakhiri dengan serangan ulti. Rasakan ini, Half Moon General Hammer, dan tawas. Serangan itu sampai membuat kawah kecil di arena. Sontak Yukyong langsung panik. Dengan ini Someng yakin kalau dirinya sudah menang. Kau sudah berjuang sebaik mungkin, tidak akan ada yang berani mengejekmu lagi sekarang, ucap Someng dengan sombong. Iya, gak akan ada yang mengejekmu kok, balas Hwangsang. Nani, umpat Someng. Kenapa kau baik-baik saja? Apa seranganku gak terasa sakit? Ujar Someng. Tentu saja sakit, balas Hwangsang. Itu General Hammer, gimana bisa anak itu nggak kenapa-napa? Minimal masuk rumah sakit kan? Ujar netizen nggak ada akhlak ini. Someng langsung gemetaran, karena setelah menerima tendangannya, Hwangsang ini masih baik-baik saja. Lalu Hwangsang menerangkan kalau sebenarnya tendangan General Hammer itu kuat, lehernya sampai patah. Tapi gara-gara menyerap energi Reiki di sekitar, makanya Hwangsang bisa langsung pulih. Kemudian dia mendekat ke arah Someng. Dia mau menunjukkan General Hammer yang sesungguhnya. Sial, dia benar-benar menirunya dengan sempurna. Teknik yang sudah kulatih selama setengah tahun, batin Someng. Rasakan ini, Half Moon General Hammer, teriak Hwangsang. Dan tawas. Someng pun langsung kalah telak. Sontak para netizen dan Yukyong langsung dibuat menganga. Setelah itu, panel berpindah di kantor camp pelatihan. Pak petugas melaporkan bahwa Someng menerima luka fatal saat bertarung kepada ibu wakil kepala pelatihan. Dia menambahi kalau yang mengalahkannya adalah seorang murid pelatihan yang bernama Hwangsang. Mendengar nama itu, bu wakil kepala ini merasa tidak asing dengan nama Hwangsang. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan jika kalian ingin cerita Hwangsang dilanjut, jangan lupa komen di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Terus jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.